Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka mencari ilmu. Nah, topik bahasanya kali ini adalah tentang tugas dan fungsi jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa. Menjadi spesial hari ini karena hadir juga di tengah-tengah kita, selain narasumber kita, Mbak Aisyah dari Kemendikbud, juga hadir di tengah-tengah kita Ketua Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, Bapak Tri Wahyu Widodo. Selamat bergabung, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar yang kami hormati, seperti biasanya, sebelum dimulai, kayak saya sampaikan terlebih dahulu tata tertib dari webinar kita pada sore hari ini. Jadi nanti sesi pertama adalah ada sambutan terlebih dahulu dari Bapak Ketua IFPI, kemudian nanti dilanjutkan dengan penyampaian materi dari narasumber kita, Mbak Aisyah. Nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, mungkin sudah banyak yang ingin bertanya, silahkan dicatat dulu. Yang mau bertanya silahkan klik tombol raise hand di partisipan. Kemudian bagi yang baru bergabung silahkan di mute suaranya agar tidak mengganggu jalannya webinar. Dan izinkan saya Rangga dari BPBJ Tulang Bawang, alhamdulillah juga sudah fungsional dan sudah bergabung di IFPI untuk memoderatori acara pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, demi kelancaran kita pada sore hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, sesuai dengan rundown acaranya, maka di kesempatan pertama ini dengan segala hormat kami mohon kepada Bapak Tri Wahyu Widodo selaku Ketua IFPI untuk bisa memberikan sambutannya Pak terkait acara webinar kita pada sore hari ini. Pada Pak Tri Wahyu dipersilahkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini ya menjelang sore kita dapat berkumpul bersama. Ini kepada yang terhormat Pak Muji Santosa, terima kasih banyak Pak Muji, Pak Mukhlis Isnaini, Pak Rangga. Dalam kesempatan webinar kali ini kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan temanya bagaimana menjadi Jafung PBJ ya. Ini suara saya jelas nggak ya? Jelas Pak Tri, jelas. Jelas ya. Jelas. Nah, jadi sesuai dengan temanya, berarti semua ini belum menjadi Jafung ya? Kalau dilihat dari nama dan wajahnya, ada yang sudah, ada yang belum, Pak? Oh, ada yang sudah, ada yang belum ya. Kalau yang sudah Pak Mukhlis karena dia sebagai kabak ya, jadi sementara di apa namanya, di apa istilahnya, ditugaskan ya. Ya. Pak Mukhlis, terima kasih banyak Pak Mukhlis. Nah, jadi gini, ini ada jumlahnya 482 ya sampai dengan jam sekarang ini. Jadi banyak sekali ini yang minat ya, minat untuk menjadi Jafung PBJ. Minat atau mau mengetahui tantangannya gimana ini ya? Jadi syukur alhamdulillah ini pesertanya banyak, ada 45 orang ya, bertambah lagi. Jadi memang apa sih Jafung PBJ itu? Mungkin banyak yang sudah tahu lah ya. Saya yakin pengetahuan tentang Jafung PBJ itu sudah diketahui karena jabatan fungsional ini dimulai dari tahun 2013 ya kan, inpas yang pertamanya tahun 2014. Jadi memang sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya Jafung PBJ ini oleh LKPP, yaitu ditengarai ya bahwa selama ini pelaksanaan Pokja atau dalam hal ini pemilihan lah ya, kepanitiaan itu
itu sifatnya ad hoc. Terus ini saya sampaikan kondisi-kondisi pada saat itu ya, pada saat LKPP menginisiasi Jafung PBJ. Yang kedua, dia rawan pengaruh kepentingan dan intervensi. Yang ketiga, kemampuan dan kompetensi pelaksana pengadaan sangat beragam. Yang keempat, profesionalitas tidak terjamin dan tidak terukur. Yang kelima, pelaksanaan kurang fokus karena pelaksana masih merangkap jabatan atau kegiatan lain. Yang keenam, akumulasi keahlian, pengalaman, dan keterampilan pelaksana tidak efektif. Yang ketujuh, tidak ada jaminan peningkatan karir di bidang PBJP. Nah, berdasarkan latar belakang keadaan pada saat tahun 2013 itu, LKPP melalui Permen-Pan RB 77 tahun 2012 itu membentuk jabatan fungsional tertentu. Diharapkan apa ke depannya? Yaitu pelaksana ditunjuk untuk jangka waktu tertentu atau permanen. Yang kedua, mandiri, independen dari pengaruh, kepentingan, dan intervensi. Yang ketiga, kemampuan dan kompetensi pelaksana berjenjang sesuai kualifikasi. Yang keempat, profesionalitas lebih terjamin dan terukur. Yang kelima, pelaksanaan lebih fokus karena tidak ada perangkapan jabatan atau perangkapan dengan kegiatan yang lain. Yang keenam, akumulasi keahlian, pengalaman, dan keterampilan pelaksana lebih efektif. Yang ketujuh, ada jaminan peningkatan karir di bidang PBJP. Nah, dari hal yang tadi saya sampaikan, bahwa tujuan dari LKPP menginisiasi pembentukan Jafung PBJ itu karena setiap tahun pengelolaan pengadaan barang dan jasa ini anggarannya terus meningkat. Jadi diharapkan para pelaksana dalam hal ini adalah Jafung PBJ itu bisa melakukan sesuatu pekerjaan atau tusinya secara profesional. Nah, waktu pertama kali tahun 2013 itu kan persyaratan kita untuk in-passing minimal ada 2 tahun pengalaman di pengadaan barang dan jasa. Karena apa? Karena itu tadi diutamakan yang memang sudah terlibat minimal 2 tahun. Nah, tapi sekarang ke depan akhir-akhir ini ada istilahnya in-passing. In-passing itu bisa saja ada kebijakan yang kemarin jabatan struktural eselon 3 dan eselon 4 itu kan bisa istilahnya in-passing secara istimewa ya tanpa ada uji kompetensi. Nah, saya yakin di antara para peserta yang sekarang hadir ini ada di antaranya para pejabat struktural yang masih bingung nih mau milih jabatan fungsional apa. Nah, tadi saya sampaikan latar belakang dari pembentukan Jafung PBJ yang diidentifikasi oleh LKPP dan akan menjadi ke depannya seperti apa. Kalau kita perhatikan dengan fungsional yang lainnya, tantangan sebagai fungsional PBJ ini sangat besar. Seperti Bapak dan Ibu ketahui, banyak berita-berita di mass media, ya, di grup WA, itu ada yang para pelaksana pengelolaan pengadaan barang jasa itu tanda kutip dikriminalisasi. Tapi sampai dengan hari ini tidak menyurutkan teman-teman khususnya yang sekarang bergabung ini udah 59 ini pengen tahu apa sih Jafung PBJ itu dan bagaimana sih menjadi Jafung PBJ gitu ya. Nah, akhirnya saya mengambil kesimpulan berarti ada sesuatu yang menarik nih di Jafung PBJ. Yang menariknya apa? Bukan karena ngurusin pengadaan barang jasa tentunya ya, bukan itu semata-mata. Yang menjadi daya tariknya apa? Bahwa kita
diberikan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan pengadaan barang jasa itu untuk lebih baik ke depannya. Karena kalau dilihat dari tantangannya, lebih aman jadi fungsional arsiparis, jadi fungsional pustakawan, jadi fungsional perangkat komputer. Karena tantangannya tidak seberat Jafung PBJ. Nah, dan yang saya perhatikan, teman-teman yang bergabung sebagai fungsional PBJ, itu yang biasa dia senang menghadapi tantangan. Jadi hidupnya itu butuh memacu adrenalin gitu ya. Jadi hidup ini kalau tanpa tantangan kayaknya tidak semangat gitu ya. Saya lihat dari wajah-wajah yang hadir ini optimis nih. Jadi semangat untuk berjuangnya itu tinggi. Kalau tidak ya tidak mungkinlah mau bergabung jam menjelang sore ini gitu ya. Nah, tapi ini daya ingin tahunya, keingintahuannya itu sangat besar. Nah, dan saya yakin Bapak dan Ibu ini memiliki jiwa entrepreneur. Jiwa entrepreneur itu apa sih? Jiwa yang ingin terus melakukan perubahan-perubahan, tidak mau stagnan dalam satu keadaan, mencari hal yang baru, mencari inovasi. Nah, di mana tempat pekerjaan yang membutuhkan itu? Ya di Jafung PBJ ini. Nah, untuk itu, supaya kita aman dalam bekerja sebagai fungsional PBJ, melalui Permenpan RB nomor 29 tahun 2020, pasal 54, itu dikatakan bahwa organisasi profesi dari Jafung PBJ adalah IFPI, Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia. Nah, kenapa di situ disampaikan bahwa setiap Jafung harus menjadi anggota profesi dari organisasi fungsional atau organisasi kalau PBJ adalah fungsional PBJ IFPI. Kalau untuk ke dokter IDI. Atau kalau yang untuk advokat hukum ada ya hukum, ada yang IAI Ikatan Akuntansi Indonesia. Jadi saya sampaikan bahwa IFPI ini adalah organisasi profesi yang menaungi seluruh pejabat fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa. Dan sampai dengan saat ini anggota IFPI terus bertambah. Yang awalnya hanya 100, 200, kita bikin grup WA, sampai ada grup WA 1, 2, 3 gitu ya. Nanti bertambah lagi. Sekarang kalau tidak salah persisnya sekitar 730 anggota IFPI. Nah, itu terdiri dari pegawai yang ada di KLPD. Nah, harapan saya ke depannya dengan adanya kegiatan webinar ini, nanti akan disampaikan oleh Bu Aisyah Munim, akan lebih memperjelas bagaimana sih untuk menjadi seorang Jafung PBJ. Nah, hal-hal apa nanti yang kira-kira masih banyak tanda tanya itu bisa nanti ditanyakan dalam diskusi. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh ya, tidak lupa, saya perlu sampaikan juga bahwa IFPI berdiri sejak tahun 2016. Diinisiasi salah satunya oleh Bu Aisyah Munim ini. Dia sebagai salah satu pendiri. Kita melakukan deklarasi di Surabaya ya, Bu Aisyah ya, di tahun 2016. Ya. Dan tahun 2021 ini nanti bulan Maret, itu kita harja yang kelima. Sudah 5 tahun dan nanti akan pemilihan kepengurusan yang baru karena saya sudah 5 tahun dan itu sudah kelamaan sebenarnya, maksimal kan harusnya 3 tahun. Jadi tahun 2016 kita diawali pada saat kumpul-kumpul di grup WA ya, Bu Aisyah Munim salah satunya yang menginisiasi, Bu Debi, ada Pak Kitono, Bu Aminah, Pak Samsul Ramli, Pak Rudi Suhendra,
Pak Rizwan, Pak Lukman Sam gitu ya. Jadi sampai dengan 2021 ini alhamdulillah kita terus bertambah anggotanya seiring dengan berkembangnya aturan ke depannya dan melalui Permen-Pan RB 29 tahun 2020 pasal 54 bahwa seluruh fungsional PBJ wajib menjadi anggota IFPI sebagai organisasi profesi fungsional PBJ. Jadi kedepannya jangan khawatir untuk yang mengikuti webinar hari ini, kalau sudah menjadi Jafung PBJ, sudah ada rumahnya. Rumahnya yaitu organisasi profesi IFPI. Di situ nanti banyak teman-teman yang bisa sharing, dan kita sebagai organisasi profesi akan selalu istilahnya mendampingi, melakukan banyak kegiatan seperti peningkatan kompetensi yang beberapa waktu yang lalu sudah kita lakukan melalui BIMTEK dengan Pak Muji Santosa, dengan yang lainnya narasumber dari teman-teman IFPI sendiri atau dari PUPR gitu ya. Dan kita sudah pada saat kegiatan Harja kita menghadirkan beberapa narasumber dari KPK, Wakil Ketua KPK Pak Alexander Mawarta ya. Terus beberapa ada gubernur dari wali kota Malang, terus wali kota Bukit Tinggi ya. Jadi memang kiprahnya IFPI ini sudah dimulai sejak tahun 2016. Mungkin itu saja yang saya bisa dapat sampaikan. Nanti untuk lebih mengenal IFPI seperti apa bisa melalui tanya jawab pada kesempatan tanya jawab nanti. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri Wahyu Widodo selaku Ketua Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia. Ya, Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini, mimpi besar kita semua bagaimana para fungsional pengadaan barang dan jasa ini punya rumah yang benar-benar bisa menaungi kita semua, bagaimana tadi impian Pak Tri, bagaimana kita bisa sesolid IDI, IAI, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan berproses untuk menjadi ke arah sana. Dan satu yang bisa saya catat dari apa yang disampaikan Pak Tri Wahyu, mereka yang mengikut menjadi fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa ini, mereka orang yang suka tantangan, memicu adrenalin gitu. Buktikan sendiri nanti ya bagi yang belum menjadi fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa. Terima kasih banyak Pak Tri. Mohon kalau berkenan tetap bergabung, barangkali nanti ada yang bertanya jawab, karena di chat sudah banyak yang nanya Pak juga bagaimana bergabung di IFPI. Tadi saya sudah sampaikan tata caranya, mudah-mudahan bisa catat oleh teman-teman. Baik, kita lanjutkan ke materi kita pada sore hari ini terkait dengan optimalisasi tugas dan fungsi JF PPBJ. Luar biasa yang menyampaikan materi tadi salah satu pendiri IFPI, kemudian juga jangan ditanyalah kalau soal dan SKP, beliau ini expert gitu. Tanpa panjang waktu lagi, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Mbak Aisyah Munir atau Mbak Cece untuk menyampaikan materinya. Silakan Mbak. Terima kasih Mas Rangga yang telah menjadi moderator kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Jelas terdengar, tapi agak goyang-goyang tuh ya, kenapa ya? Jelas Mbak. Iya, lagi di jalan Pak. Mohon maaf, mungkin nanti sinyal atau apa, mungkin kurang bagus ya. Sebelumnya selamat sore, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Pak Muji, Om Muhlis, Om Rangga, kemudian Pak Ketum yang telah memberikan saya kewenangan untuk dapat berbagi pengalaman saya
tidak menyampaikan bahwa saya ini narasumber karena menjadi Jafung PPBJ itu adalah apa ya, lebih ke pengalaman seperti itu. Jadi saya hanya berbagi pengalaman bagaimana cara tidak hanya bagaimana cara menjadi Jafung PPBJ, tapi bagaimana kita dapat mengoptimalisasi tugas dan fungsi sebagai Jafung PPBJ. Namun sebelumnya, seperti kita tahu bahwa belum terlambat bagi saya dapat mengucapkan selamat tahun baru bagi teman-teman semuanya. Semoga langkah kita di tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Di sini tugas dan fungsi Jafung PPBJ. Seperti kita tahu bahwa itu adalah bagaimana caranya kita merubah kegiatan kita sehari-hari yang berhubungan dengan pengadaan barang jasa untuk dimasukkan ke dalam butir-butir kegiatan yang akan menghasilkan angka kredit bagi Jafung PPBJ atau Jafung Pengelola Pengadaan Barang Jasa. Mungkin lanjut Mas Rangga. Iya. Sebelumnya karena kita sudah masuk di 2021, maka kita sudah tidak lagi menggunakan Permenpan 77 tahun 2012. Tetapi kita sudah menggunakan Permen 29 tahun 2020. Lanjut. Ini dasar hukum dari pembentukan dan pembinaan Jafung PPBJ, Undang-Undang Nomor 5. Sepertinya ini sudah di ini ya, sampai 13, kemudian Permenpan 29 yang baru, Permenpan 29 tahun 2020 tentang Jafung PPBJ. Dan seperti kita tahu untuk di Permenpan 29 ini sudah tidak lagi menggunakan SKKNI, namun sudah menggunakan SKJ atau Kamus Kompetensi Jabatan seperti ini. Lanjut. Ini Permenpan yang lama yang masih menggunakan SKKNI. Lanjut. Oke, jenjang dan pangkat dari pengelola pengadaan barang jasa. Pengelola pengadaan barang jasa, seperti kita tahu, PPBJ pertama itu adalah penata muda 3A dan penata muda tingkat 1 3B. Itu adalah di jenjang pertama. Kemudian jenjang muda adalah golongan 3C dan 3D atau penata dan penata tingkat 1, di mana apabila dari pertama teman-teman begitu masuk pertama, kemudian 3B dan ingin ke 3C, maka harus mengikuti uji kompetensi. Begitupun pada saat teman-teman muda untuk dapat terlibat atau naik pangkat atau naik jenjang ke madya atau pembina 4A, 4B dan 4C itu adalah dari 3D ke 4A itu harus melalui uji kompetensi. Berbeda dengan teman-teman yang penyetaraan. Untuk teman-teman yang penyetaraan itu adalah menyesuaikan jabatan yang diampu pada saat mereka penyetaraan. Walaupun misalkan pada saat penyetaraan itu dia posisinya eselon 3 namun masih 3D misalkan, atau kasih namun
masih 3B misalkan, itu tetap mengikuti jabatan yang diampu. Artinya apabila dalam posisi 3D beliau atau yang bersangkutan adalah di posisi eselon 3, maka mereka tetap sebagai Jafung Madya. Begitupun apabila di posisi di 3B, namun dia sudah menjadi eselon 4, dia secara hadiah atau langsung akan mendapatkan tempat sebagai Jafung atau jenjang di posisi muda. Lebih tegasnya lagi, apabila dia ada di posisi eselon 4, namun pada saat itu teman-teman sudah 4A, itu yang mungkin akan merugikan bagi teman-teman yang penyetaraan, karena mereka walaupun dengan posisi golongan 4A, namun karena pada saat itu jabatan yang adalah eselon 4, maka dia tetap di posisi muda seperti itu. Jadi tidak mengikuti jabatan yang diemban, tapi tidak mengikuti pangkat yang diemban, tapi mengikuti jabatan yang diemban pada saat itu. Dan satu keunggulan lagi untuk penyetaraan, kami atau kita yang Jafung itu posisinya Madya adalah grade-nya 11. Namun untuk eselon 3 itu posisinya grade-nya 12. Jadi tetap di posisi 11. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, bahwa tidak akan mengurangi dari tunjangan yang penghasilan yang dimiliki. Artinya walaupun posisinya Jafung dan sebetulnya Jafung kemudian Madya, dia tetap menggunakan grade 12 atau di atas dari Jafung PPBJ Madya. Demikian. Lanjut. Ya, ini mekanisme pengangkatannya, ada yang melalui pengangkatan atau formasi CPNS, kemudian perpindahan jabatan lain, kemudian promosi, kemudian penyesuaian atau impasing, dan yang terakhir yang baru-baru ini sesuai dengan Permenpan 28 adalah penyetaraan. Lanjut. Ini alur impasing. Mungkin teman-teman sudah atau sebelumnya ya, mungkin dari teman-teman, kalau kita yang sudah Jafung mungkin sudah tahu seperti apa alur dari mekanisme untuk menjadi Jafung PPBJ melalui impasing. Mas Rangga, tolong sebelumnya. Ya, ini jadi sebelum kita menetapkan atau menetapkan formasi sebelumnya adalah instansi atau KLPD itu menghitung formasi Jafung PPBJ sesuai dengan Perka nomor 14 tahun 2013. Kita bisa menghitungnya dengan membandingkan atau rata-rata dari 3 tahun sebelumnya paket yang kita kerjakan. Kemudian instansi pemerintah menyampaikan atau KLPD ya, menyampaikan perhitungan formasi ke LKPP untuk mendapatkan rekomendasi penetapan kebutuhan. Kemudian di situ LKPP memverifikasi dan memvalidasi hitungan dari formasi yang sudah disampaikan. Hitungan formasi untuk UKPBJ itu
biasanya untuk yang paket-paket tender, artinya 200 juta ke atas. Tidak dihitung berdasarkan kalau yang di posisi UKPBJ adalah dihitung berdasarkan yang PL dan yang PL atau purchasing itu diabaikan. Jadi hanya paket di atas 200 yang melalui pemilihan penyedia. Kenapa? Karena tujuannya adalah semua Jafung PPBJ atau Pokja berkedudukan di UKPBJ. Seperti itu. Kemudian LKPP menerbitkan surat rekomendasi penetapan kebutuhan. Ada 2 mekanismenya. Pertama, mengirimkan permintaan penetapan kebutuhan ke Menpan. Kemudian secara paralel juga KLPD menginput formasi pada formasi Kemenpan RB. Seperti itu. Kemudian Kementerian Pan-RB menerbitkan surat penetapan kebutuhan Jafung PPBJ. Dan selanjutnya secara paralel KLPD mengajukan penyesuaian impasing Jafung PPBJ sesuai dengan Perka nomor 4 tahun 2019. Kemudian peserta yang lulus IPI kompetensi atau penyesuaian impasing itu diterbitkan surat sertifikat kelulusan uji kompetensi dan penyetaraan agak tutup ada ini. Oke, penyetaraan, kemudian atau rekomendasi impasing surat pengangkatan dari Jafung PPBJ yang disampaikan ke KLPD. Kemudian KLPD menerbitkan surat pengangkatan sebagai Jafung PPBJ. Lanjut. Selanjutnya kegiatan Jafung PPBJ yang bisa menjadi angka kredit. Pertama yang sudah pasti itu adalah tugas jabatan Jafung PPBJ sesuai dengan Permenpan 29 ya, yaitu perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, pengelolaan kontrak, dan swakelola. Ini yang saya sampaikan adalah yang sesuai dengan Permenpan 29 atau Permenpan yang aturan terbaru ya. Jadi kalau kemarin itu swakelola menjadi satu di perencanaan dan di manajemen kontrak, untuk di Permenpan 29 ini menjadi unsur tersendiri. Selain perencanaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan pengelolaan swakelola itu. Kemudian yang berbeda lagi adalah kegiatan pengembangan profesi, di mana pada saat Permenpan 77 itu perolehan ijazah atau gelar pendidikan ada di unsur pertama sebelum proses pengadaan barang jasa atau pemilihan penyedia dan manajemen kontrak. Kalau di Permenpan 29 masuk dalam pengembangan profesi. Selanjutnya yang lainnya pembuatan karya tulis atau karya ilmiah di bidang PBJ itu semua sama dengan Permenpan 77. Jadi ada perbedaannya hanya seperti itu. Perbedaannya adalah di Permenpan 29 ada swakelola, unsur swakelola tersendiri menjadi sub unsur sendiri, kemudian perolehan ijazah atau pendidikan itu masuk di pengembangan profesi. Seperti itu. Kemudian kegiatan penunjang Jafung PPBJ itu juga sama seperti tugas-tugas sebelumnya. Kemudian yang di bawah adalah pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jafung PPBJ. Ini apa? Ini ada satu keuntungan bagi Jafung PPBJ yang ditunjuk sebagai koordinator. Di Permenpan 29 dinyatakan bahwa koordinator itu
mendapat angka kredit 25%. Angka kredit memperoleh 25% angka kredit dari angka kredit yang menjadi kebutuhannya, sesuai dengan kebutuhannya, seperti itu. Didapatnya pada saat yang bersangkutan akan naik pangkat. Jadi tidak setiap tahun, tapi pada saat naik pangkat. Kalau seandainya naik pangkatnya 2 tahun, artinya 25% itu diperoleh pada saat nanti akan naik pangkat ke jenjang berikutnya, atau bukan jenjang ya, pangkat berikutnya. Kemudian untuk kalau seandainya 4 tahun ya sama seperti itu, setelah diakumulasi 25% angka kreditnya itu dari pangkat yang atau angka kredit yang telah terpenuhi di pangkat yang akan diajukan kenaikan pangkatnya atau kenaikan jenjangnya. Lanjut. Di sini sudah kita tahu tugas Jafung PPBJ sebagai pokja pemilihan, kemudian pemilihan penyedia, kemudian pengelolaan kontrak dan pengelolaan swakelola. Ini menjadi tugas utama dari Jafung PPBJ. Tugas pengelola diberikan selain dari penugasan dalam Jafung PPBJ adalah Pokja, kemudian pejabat pengadaan, kemudian PPK dan PJPHP atau PPHP. Dan dapat melaksanakan atau diberikan tugas lainnya yaitu sebagai tim kerjasama KPBU dan panitia pengadaan pada Badan Usaha Pelaksanaan Kerjasama KPBU. Lanjut, ini sesuai pasal 10 Permenpan 29 tahun 2020. Lanjut, oke. Ini penilaian kinerja di Permenpan 77. Penilaian kinerja adalah SKP plus Dupak. Di Permenpan 29 itu SKP adalah Dupak. Artinya SKP itu sudah menjadi penilaian kinerja, seperti itu. Jadi kalau dulu mungkin kita membuat SKP tidak tidak serta-merta nantinya sama dengan Dupak yang kita ajukan. Nah, kalau sekarang SKP itu adalah Dupak, jadi hanya satu. Nah, pada saat SKP dibuat dan akan dinilai oleh atasan kita, maka tim penilai angka kredit yang akan merekomendasikan nilai dari SKP yang Bapak Ibu atau teman-teman Jafung PPBJ laksanakan. Jadi seperti itu perbedaannya. SKP sama ditambah Dupak adalah penilaian kinerja itu di Permenpan 77 tahun 2012 yang dilaksanakan sampai berakhir 31 Desember 2020. Kok seperti ini ya? Seperti pasal 88A ya. Seperti itu. Kemudian 1 Januari 2021 itu sudah menggunakan Permenpan 29 tahun 2020. Jadi untuk saat ini semua yang saya sampaikan atau nanti di bawah ada butir-butir kegiatan itu semua sudah saya sampaikan adalah yang sesuai dengan Permenpan 29 tahun 2020. Lanjut. Nah, ini penilaian kinerja meliputi SKP dan perilaku kerja. Jadi pada saat awal tahun, teman-teman pengelola pengadaan itu wajib menyusun SKP. Bagaimana teman-teman menyusun SKP bisa melihat dari tahun sebelumnya atau bisa melihat kalau seandainya saat ini kan ada istilah manajemen penugasan ya untuk di Permenpan 29 tahun 2020 atau
yang nantinya katanya kemarin LKPP sudah ini ada manajemen penugasan. Nah, itulah yang nantinya menjadi dasar bagi kita untuk bisa menghitung atau membuat uraian dari penyusunan rencana SKP. Kemudian SKP untuk setiap jenjang jabatan diambil dari uraian tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja. Ini diambil dari Permenpan itu sendiri. Jadi lampiran 1 dari Permenpan 29, apa-apa yang kita kerjakan, yang penting jangan sampai kurang dari 25% dari tugas atau tugas minimal dari perolehan angka kredit. Kenapa? Karena kalau kurang dari 25% angka kredit, nanti akan ada sanksi administratif. Di sini ada mungkin ya, kita pada saat kita merencanakan SKP, kita masih belum terbayang apa yang akan kita kerjakan. Karena SKP itu adalah kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Teman-teman bisa menghitung atau teman-teman bisa membuat log harian atau buku harian yang teman-teman tulis setiap harinya apa yang dikerjakan. Baik itu sebagai yang terkait pengadaan barang jasa maupun tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan seperti itu. Jadi apapun yang teman-teman kerjakan itu ditulis setiap harinya dalam buku harian, atau kalau di istilah di kami di Kemdikbud itu ada ES. Kita menulisnya di log harian. Jadi ada di sistem log harian itu apa yang kita kerjakan itu kita tulis. Andai log harian yang kita tulis kemudian pada saat akhir bulan ya kita akan karena kita akan mengajukan realisasi dari rencana SKP atau realisasi yang kita kerjakan selama 1 bulan, kita adendum pelaksanaan yang sebelumnya, misalkan Januari kita berpikir kita akan melaksanakan paket mungkin perencanaan seperti itu. Nah, di situ kita sudah membuat, ternyata kita sudah rencanakan. Ternyata pada kenyataannya pada saat 1 Januari sampai dengan 31 Januari itu tidak terlaksana, itu kita dapat adendum. Kita sesuaikan dengan kegiatan yang kita laksanakan selama 1 bulan itu. Jadi apakah kita melaksanakan di perencanaan, review misalkan, atau kaji ulang misalkan, itu silahkan ditulis di setiap harinya, kita tulis walaupun mungkin dalam 1 hari bisa 1 atau beberapa kegiatan tentang yang terkait dengan pengadaan barang jasa, ataupun mungkin dalam 1 hari tidak ada pekerjaan yang menyangkut pengadaan barang jasa, namun diberikan tugas lain oleh pimpinan seperti itu. Jadi tulis apa yang kita kerjakan dan nanti akan kita sampaikan pada saat pengajuan SKP kita di akhir bulan. Kemudian target kinerja adalah kinerja utama berupa target angka kredit dan target atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, kenapa kita harus membuat rekapan per hari itu agar kita tahu kinerja utama kita berapa, kinerja tambahan kita berapa. Kemudian target angka kredit diuraikan seperti tadi saya sampaikan, diuraikan dalam bentuk butir kegiatan yang tercantum dalam lampiran 1 Permenpan 29 tahun 2020.
Kemudian tugas tambahan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan. Jadi tugas tambahan, apapun tugas tambahan, kita selalu mintakan surat tugas dari pimpinan kita agar kita dapat mempunyai bukti dukung yang nantinya setelah ESKP itu dinilai oleh pimpinan dan akan dievaluasi atau diberikan rekomendasi oleh tim penilai angka kredit, tim penilai angka kredit itu akan melihat bukti dukung yang telah dituliskan oleh teman-teman setiap harinya. Jadi kalau ESKP yang dinilai oleh pimpinan itu tanpa bukti dukung, kalau tim penilai maka akan melihat dari bukti dukung yang sudah Bapak Ibu laksanakan setiap harinya. Kemudian selanjutnya target angka kredit dan tugas tambahan sebagai dasar penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP yang kita ajukan setiap bulannya untuk dapat kita sebagai dasar dari instansi untuk menetapkan tukin, biasanya seperti itu. Lanjut. Ini target angka kredit minimal per tahun dari setiap jenjangnya, yaitu PPBJ pertama 12,5, kemudian PPBJ muda. Karena kenapa 12,5 itu 25% dari 25% dari 50 angka kredit yang harus dipenuhi. Jadi minimalnya 12,5 angka kredit. Kemudian pengelola muda itu 25 angka kredit dari 100 angka kredit yang harus dipenuhi dalam jenjang muda. Kemudian pengelola madya itu 37,7 selain dari Jafung madya golongan 4C. Artinya golongan 4C tidak harus 37,7. Jadi karena sudah tidak ada lagi ya, kecuali nanti ada PPBJ utama misalkan, baru nanti kita bisa mencari angka kredit minimalnya. Namun saat ini karena hanya sampai di madya, maka golongan PPBJ di pangkat atau pangkat 4C itu hanya angka kredit sebagai pemeliharaan. Jadi hanya upgrade yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih sebagai Jafung PPBJ. Kemudian ini angka kredit minimal. Di Permenpan 77 tidak ada batasan angka kredit maksimal. Namun untuk di Permenpan 29 tahun 2020 itu dibatasi hanya sampai 150% dari target minimal. Jadi kalau di sini 150-nya jadi 17,5 seperti itu. Gitu seterusnya. Jadi hanya tidak bisa kalau kemarin itu semakin banyak kita mendapatkan lebih-lebih ya, bisa berlebih-lebih. Namun sampai kalau saat ini di Permenpan 29 itu hanya bisa diakui 150% saja. Lebihnya hangus. Seperti itu. Atau bisa juga kalau misalkan Permenpan 77 kan masih boleh ya kita akuin nanti di 2022 misalkan. Tapi kan kinerja artinya
hanya sesuai dengan tahun berjalan penilaiannya, seperti itu. Makanya kenapa jangan sampai teman-teman tidak menilaikan angka kreditnya. 2020 ini lebih menguntungkan, tidak suka teman Jafung PPBJ pasti akan menilaikan angka kreditnya. Karena banyak dari teman-teman kita Impasing 2014 baru dinilaikan di angka kreditnya atau dinilaikan kerjaannya sejak 2014 itu di tahun 2019. Artinya sebelum-sebelumnya itu mereka malas untuk menilaikan angka kredit. Kerugian bagi teman-teman yang sebetulnya nilai angka kreditnya itu sudah memenuhi di misalkan 2 tahun itu seharusnya sudah bisa memenuhi. Namun karena kelalaian teman-teman sendiri untuk tidak menilaikan angka kreditnya, akhirnya nilainya berlebih, namun tidak memperoleh kenaikan angka semestinya. Tahun yang seharusnya misalkan 2 tahun dia bisa naik pangkat, namun karena lalai, bukan karena tidak memenuhi angka kredit, tapi tidak menilaikan angka kreditnya, maka akhirnya tidak naik pangkat dan jadi permasalahan banyak teman-teman akhirnya karena malas mengumpulkan angka kredit, mereka kenaikan pangkatnya secara kecil. Itu kejadian kami yang akhirnya kami harus merelakan meminta atau memperjuangkan teman-teman untuk dapat. Kemudian dilanjut, Mas Rangga. Oke, ini, nah, ini yang kemarin sempat terkait dengan SE33. Sebetulnya kalau saya secara pribadi sebagai koordinator pembinaan SDM dan teman-teman di Kemendikbud adalah ini, penilaian kinerja dan hukuman disiplin. Karena apa? Banyak teman-teman yang tidak ditempatkan sebagai pokja atau melaksanakan proses pemilihan, tapi diserahkan kepada non-Jafung, sehingga angka kredit 25%-nya tidak terpenuhi. Ini yang kemarin saya sempat agak kecewa karena yaitu tadi kita kementerian mungkin bisa membuat kebijakan bahwa harus, tapi kalau kepala satker tidak menempatkan yang bersangkutan sebagai dalam melaksanakan proses pemilihan dan menyerahkan kepada non-Jafung, angka hukuman disiplin itu akan sangat terlihat. Saya sudah bisa menggambarkan dari penilaian di tahun sebelumnya yang terlihat bahwa berapa orang yang akan terkena hukuman disiplin. Gitu. Jadi mungkin saya bagian dari rasa kecewa ya dengan adanya kebijakan ini, karena terus terang tidak semua kepala satker bisa memahami atau memperjuangkan teman-teman Jafung PPBJ. Ini tidak lagi hukuman disiplin ringan ya, tapi 25 capaiannya 25 sampai 50% adalah hukuman disiplin tingkat sedang.
sesuai PP 53. Kalau hukuman disiplin ringan kan masih peringatan kan gitu. Peringatan 1, 2, 3. Nah, sedangkan di di hukuman di Permenpan 29 sangat rigid bahwa kalau kurang dari 25% ya hukuman disiplinnya berat. Kita tahu seperti apa hukuman disiplin PNS atau sesuai dengan PP 53 tahun 2010 seperti itu. Ini yang ya. Mohon maaf 5 menit lagi. Oke, siap. Lanjut. Ya. Oke, lanjut. Lanjut. Ini sudah atau gimana? Kok ininya tidak bergerak? Oke. Ini angka kredit pemeliharaan seperti yang tadi sudah ya. Kemudian ini timpa lompatnya jauh atau mungkin ini ya apa? Bentar, Mbak. Sinyalnya. Oke. Oke, slide ini Mbak, penilaian angka kredit ya? Oke, iya. Ya, oke. Tim penilaian angka kredit untuk yang pertama dinilai oleh kerja, kemudian pejabat yang berwenang menilaikan angka kreditnya adalah pejabat jabatan tinggi pertama yang membidangi kepegawaian. Sedangkan untuk PPBJ Madya, tim penilai pusat atau LKPP, yaitu Deputi PPSDM. Nah, ini sama seperti Permenpan 33, kalau di Permenpan 77 bahwa 4A masih di instansi pembina, di instansi pengguna. Namun di Permenpan 29, bila sudah 4A ke atas adalah instansi penilai pusat atau LKPP yang pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah Deputi PPSDM. Lanjut. Mungkin materinya sudah disampaikan ya, jadi tidak perlu saya ini. Nah, ini unsur susunan keanggotaannya ada dari unsur teknis dari bidang PBJ, kemudian kepegawaian dan Jafung pengelola pengadaan barang jasa. Untuk ketuanya merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian, dan keanggotaan berjumlah hal atau ganjil yang minimal berjumlah 3 orang, 2 diantaranya adalah Jafung PPBC. Lanjut. Ini syarat keanggotaan menjadi oke, lanjut di sini saja, hampir sama. Okay. Perbandingan perhitungan kebutuhan Jafung ya. Untuk pertama Permenpan 77 sesuai dengan nilai paket yang ramai juga, kurang dari 5M, di atas 5M sampai 50M, kemudian Madya di atas 50M. Itu untuk di Permenpan 29 itu lebih sederhana, yaitu pertama mengerjakan pengadaan barang jasa pertama atau pengadaan langsung atau tender cepat, kemudian mudah, pengadaan kompleks, lebih kompleks ya, tidak sederhana, tender atau seleksi dan penunjukan langsung. Dan ini juga berlaku untuk portofolio impassing. Jadi untuk teman-teman yang mau impassing portofolionya, untuk yang pertama itu pengadaan PBJ sederhana, jadi pengadaan langsung, kemudian tender cepat, itu sudah bisa menjadi portofolio. Kemudian mudah itu tidak sederhana atau kompleks, tender atau seleksi, dan penunjukan langsung. Dan untuk Madya itu persyaratan khusus spesifik, yaitu pengadaan pekerjaan integrasi, tender atau seleksi internasional maupun KPB. Lanjut.
Indikator penetapan kebutuhan dari PPBJ adalah jumlah paket yang dikerjakan, jumlah total anggaran untuk pengadaan barang jasa, dan jenis metode pemilihannya. Lanjut. Nah, ini untuk sama, selain untuk ini untuk e-passing ya, teman-teman yang e-passing level 2 pertama itu sederhana, ini sama seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada langsung, tender cepat, e-purchasing, dan pembelian. Masing-masing jenjang ini, masing-masing jenjang untuk yang e-passing agar untuk mudah biar lolos ya, bukti dukung, kemudian SK dan portfolio atau bukti hasil itu sama untuk paket yang sama, jangan sampai berbeda-beda seperti itu. Jadi itu yang akan memudahkan mulai dari SK-nya, kemudian outputnya atau hasilnya, portofolionya, itu mulai dari awal sampai akhir itu sama untuk paket yang sama. Jadi seperti ini. Jadi bila kita sudah sama, saya yakin pasti akan lulus untuk e-passing. Lanjut. Oke, ini formasinya kalau bertambah yaitu dari pengangkatan pertama, kemudian e-passing atau penyesuaian, perpindahan, promosi maupun penyetaraan sesuai dengan Permenpan 29, kemudian berkurang apabila ada yang pensiun atau meninggal, dan ada pemberhentian sesuai dengan pasal 60 Permenpan nomor 13 tahun 2019 dan pasal 47 Permenpan 29 tahun 2020. Apa saja itu? Mengundurkan diri dan tidak memenuhi syarat jabatan itu tidak bisa diangkat kembali. Nah, kemudian yang B, C, dan D, E itu masih dapat diangkat kembali apabila diberhentikan sementara sebagai PNS, menjalani cuti di luar tanggungan negara, dan menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan. Juga ditugaskan sebagai secara penuh sebagai pejabat tinggi dan jabatan administrator atau jabatan pengawas. Ini apabila berkurang, jadi nomor A dan F itu tidak akan bisa diangkat kembali sebagai Gafung PPBJ. Lanjut. Ini pengembangan kompetensi, jadi minimal dapat 20 JP ya setiap tahunnya. Itu kalau untuk fungsional dari pembentukan, penjenjangan pertama muda madya, dan diklat teknis yaitu kompetensi maupun diklat-diklat tematik lainnya. Lanjut. Mbak Cece, mohon maaf Mbak, mengingat Siap. waktu. Kita langsung ke diskusi, boleh Mbak? Langsung materi siap, udah langsung kami saja. Materi sudah di ya. Siap. Iya, jadi Bapak Ibu ini luar biasa Mbak pertanyaannya, baik yang raise hand maupun yang chat. Beberapa mohon izin saya bantu jawab Mbak yang saya paham. Mungkin beberapa nanti ya boleh bertanya langsung jika waktunya memungkinkan. Baik, mohon izin saya ke Pak Tri dulu Pak. Pak Tri masih bergabung Pak? Oke, silakan. Pak ada satu pertanyaan menarik Pak di chat Zoom sebelum saya ke yang raise hand Pak. Apa keuntungan jika bergabung ke IFB Pak? Itu pertanyaannya tadi Pak. Iya, terima kasih banyak. Pak. Ya, terima kasih. Jadi gini, kalau keuntungannya apa? Tentunya kan kenapa di setiap jabatan fungsional itu ada organisasi profesi dan itu diamanatkan oleh Permenpan RB untuk yang fungsional ya, fungsional PBJ, Permenpan RB nomor 29 tahun 2020. Gunanya apa? Di situ kita punya namanya kode etik dan kode perilaku profesi. Jadi di wadah organisasi profesi ini kita melindungi yang sifatnya preventif kepada teman-teman
yang memang nanti bergabung dengan IFPI sebagai pejabat fungsional PBJ itu dalam rangka untuk melakukan dan tidak melakukan gitu ya. Jadi kita preventif mengingatkan. Karena apa? Kalau tidak punya organisasi profesi itu tidak ada organisasi yang menaungi, yang melindungi. Tugasnya organisasi profesi itu selain dia menaungi dan melindungi, dia memiliki tanggung jawab untuk melakukan peningkatan kompetensi. Karena seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa IFPI sebagai organisasi profesi sudah banyak melakukan kegiatan peningkatan kompetensi melalui BIMTEK, webinar, itu sudah dilakukan beberapa kali melalui secara offline maupun online. Apalagi sekarang dengan adanya pandemi COVID-19 ini, dimungkinkan dimudahkan kita melakukan BIMTEK secara daring ya, online. Karena kalau kejadian sebelumnya, sebelum ada pandemi, itu kan kita harus menghadiri di daerah tertentu. Misalnya dari ini ya, PPN mengadakan di Surabaya. Itu kan dari Sulawesi harus datang ke Surabaya. Dari Kalimantan ke Surabaya. Atau sebaliknya, yang di Kalimantan mengadakan DPW IFPI ada di Kalimantan mengadakan BIMTEK, pesertanya mungkin ada dari luar kesulitan, ya kan, dari luar Kalimantan. Nah, ini dengan adanya organisasi profesi ini dimungkinkan BIMTEK atau pengembangan kompetensi bagi anggotanya itu dilakukan secara virtual ya, seperti sekarang ini secara daring gitu ya. Nah, perlu disampaikan juga kita ada beberapa DPW ya, Dewan Pimpinan Wilayah IFPI itu kita ada sekitar 8 ya. Ada di DPW IFPI Surau, Sulawesi dan Riau itu singkatan Surau. DPW IFPI Banten yang baru kemarin terbentuk. DPW IFPI Sulawesi Selatan, DPW IFPI Kalimantan Barat ya, Kalbar, DPW IFPI Jawa Barat, DPW IFPI DKI, DPW IFPI Jawa Timur, dan DPW IFPI Jawa Tengah. Dan akan berkembang ke depannya sesuai dengan nanti pertambahan anggota yang mungkin akan tersebar sampai ada di wilayah timur ya, ada di Maluku, Irian gitu kan, di Bali, di NTT, NTB gitu. Nanti kita akan membentuk DPW IFPI di sana. Kaitannya mungkin nanti pada saat pandemi ini sudah selesai, peningkatan kompetensi atau BIMTEK yang kita lakukan itu berupa BIMTEK bisa per wilayah DPW. Jadi tadi saya sampaikan apa manfaatnya kita bergabung di organisasi profesi IFPI sesuai dengan organisasi profesi yang lain. Kita salah satunya adalah menjadi wadah untuk peningkatan kompetensi dan memberikan perlindungan dan mengayomi. Di sini kita sudah memiliki kode etik profesi. Nanti akan di-sharing nih beberapa slide, mungkin nanti saya akan ke Pak Rangga ya. Pak Rangga nanti disampaikan saja pengenalan lebih dekat tentang IFPI. Siap. Jadi nanti tolong melalui Mbak Cece deh ya, nanti akan saya share nanti ke Pak Rangga ya untuk masukkan di dalam share di pertemuan hari ini. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, dan mungkin banyak lagi lebih nanti manfaatnya karena kita punya komunitas yang itu tadi, karena fungsional PBJ ya komunitasnya ya pengadaan barang dan jasa. Nah, itu lebih banyak diskusi tentang ke-PBJ-an. Itu mungkin itu saja Pak Rangga, terima kasih. Siap, terima kasih Pak Tri Wahyu. Itu tadi yang bertanya apa manfaatnya sudah secara gamblang dijelaskan oleh Pak Ketua Umum ya. Jadi kalau saya pribadi sih membayangkan suatu saat IFPI ini sebesar organisasi profesi lainnya bisa memperjuangkan hak-hak anggotanya, termasuk isu tunjangan, isu kesejahteraan, kemudian isu karir. Nah, seperti itu. Jadi bergabung dulu. Mari kita berjuang bersama-sama. Begitu ya Pak Ketua ya. Ya, untuk ini tambahan lagi, satu lagi. Siap. Jadi pada saat revisi Perpres ya 16 tahun 2018 itu IFPI dilibatkan
Karena IFPI dengan LKPP sifatnya adalah koordinatif dan konsultatif. Jadi kita ada hubungan kerja sama LKPP. Jadi apapun permasalahan yang disampaikan oleh anggota, yang dialami oleh anggota, bisa kita salurkan secara organisasi, tidak secara individu-individu. Mungkin itu saja. Siap, Pak. Terima kasih tambahannya, keren. Mari yang belum bergabung segera bergabung. Baik, terima kasih Pak Tri. Mohon tetap bersama, barangkali lagi ada yang bertanya lagi terkait IFPI nanti. Kita ke yang raise hand dulu. Yang pertama ada Pak Christian Gamas, ada? Kalau tidak ada, saya... Hadir. Oh, hadir. Oke. Silakan Pak, singkat padat pertanyaannya. Baik, berkaitan dengan jabatan fungsional tertentu, salam hormat juga untuk Pak Tri, kemudian Ibu Mbak, ikutan juga deh manggilnya kayak Bang Rangga, Mbak Cecen. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan gitu ya. Terutama terkait dengan adanya keberadaan Perpres nomor 38 tahun 2020 yang terbit diundangkan, itu kalau nggak salah ingat saya tanggal 26 Februari atau 28 tetapkannya, undangkannya 28 Februari 2020, di halaman 4 nomor 92 itu jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa pemerintah termasuk sebagai jenis jabatan yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, ini berkaitan dengan grand design reformasi birokrasi kita yang memang sebenarnya kita perlu dukungan gitu ya, karena kalau kami secara konstitusional, kami untuk masalah kepala daerah kami itu sudah pernah menggugat bahwa termasuk untuk kepegawaian ini kenapa kok hanya cuma dilihat dari jumlah penduduk saja, sedangkan kami defisit dari batasan BUP kami per tahun itu, batas usia pensiun, belum lagi yang dipanggil yang maha kuasa, itu 400 per tahun, tapi yang diberikan formasinya itu cuma 50-80-an. Nah, kemudian grand design kita terkait dengan reformasi birokrasi ini, kami perlu dukungan sebenarnya, karena kami lewat jalur konstitusional itu sudah tidak mempan. Nah, artinya apakah bisa dibantu? Karena kami juga sudah berusaha seperti ini. Perpres sudah memungkinkan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, itu dijabat oleh fungsional pengelola pengadaan barang jasa. Nah, kalau memang bisa gitu, kami minta satu aja gitu ya, bahwa ada Jafung. Nah, karena 2-3 tahun terakhir untuk CPNS Sekaltim itu 10 kabupaten kota dan 1 Pemprov, itu cuma dapat 1 formasi CPNS yang baru, ASN yang baru. Nah, setiap kali diutarakan di Menpan birokrasi gitu ya, dengan enteng dijawab, karena kan di atas kertas saja nih data. Ya, jumlah pegawai negeri sipil ini berlebih, tinggal penyebarannya saja gitu. Cuman saya langsung blak-blakan aja ngomong, buktinya kabupaten tetangga pun yang mau pindah mutasi itu malah lebih milih ke Pemprov daripada ke kabupaten tetangga gitu ya, yang berlebih japungnya. Kemudian permasalahan hal ini tadi juga berkaitan dengan ketika kita minta P3K itu pun juga ditolak gitu. Nah, ketika jalur ASN baik PNS maupun P3K selalu ditolak gitu ya. Sebenarnya bebannya ini kan memang yang sudah kami gugat dulu gitu loh. Bahwa Pemda itu kok enggak punya kewenangan dalam manajemen ASN untuk ya ini kami yang prioritas ini cuman hanya punya kewenangan mengusulkan. Tapi formasinya enggak pernah bisa dapat gitu. Nah, jadi akan lebih baik gitu ya, mungkin siapa tahu yang belum kami lakukan karena kami sampai konstitusional di MK itu sudah pernah. Nah, siapa tahu dengan adanya IFPI sebagai wadah fungsional pengelola pengadaan barang jasa pemerintah, dan saya sangat menyadari dan penting perlu sekali kompetensi SDM yang berkompetensi gitu ya.
ya kami dibantulah gitu, karena nggak mungkin cuma daerah kami saja yang seperti ini untuk komunikasi ke Menpan RB. Artinya kalau dari Perpres ini bilang boleh diangkat, kalau dari Perpres pengadaan bilang ini penting, nah, bebannya itu tadi untuk pengadaan pegawainya, tolong dianggap penting juga oleh Menpan. Nah, jadi komunikasinya bukan hanya ke LKPP, tapi kalau bisa tolong sampai ke Menpan RB. Karena kalau yang upaya konstitusional kami ada track record-nya pernah menggugat gitu. Nah, jadi dan itu gagal gitu ya. Nah, siapa tahu dengan organisasi yang besar dari IP yang memang menawadahi nasional, hal ini bisa menjadi solusi. Karena kalau ditolak terus kami di daerah ini sepertinya buntu juga repot kalau kesendirian. Demikian mungkin itu. Silakan siapapun yang mau menanggapi. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf. Siap. Terima kasih Pak Christian Gamas dari Kutai Barat ya Pak ya. Sejauh ini belum ada fungsional PBJ-nya ya Pak ya. Baik, seperti ini ke Pak Tri ini pertanyaannya Pak. Pertanyaan dan harapan bagaimana IFI bisa mendorong agar regulasi antara kewajiban dipenuhi oleh fungsional dengan regulasi penempatan ASN, formasi ASN bisa sinkron gitu Pak. Dipersilakan Pak Tri. Iya, terima kasih banyak Pak Christian Gamas, Pak Rangga. Jadi gini, inilah salah satu fungsi dari maaf sebentar ya. Mohon maaf. Ya. Benar apa yang disampaikan oleh Pak Christian Gamas tadi. Ini benar. Ini tugas salah satu dari organisasi profesi. Karena apa? Karena kalau masing-masing yang permasalahan itu ada di daerah, dan itu kalau kita lihat rentang kendalinya kita ini kan unik ya sebenarnya ya, kalau Indonesia ini ya. Banyak Pemda tersebar di mana-mana, dan pengelolaan kepemerintahannya itu kalau Pemda daerah itu ada di bawah Kemendagri gitu kan. Nah, sementara kalau untuk yang pusat ada di Kemenpan RB dan LKPP gitu ya. Jadi unik. Nah, siapa yang memiliki kompetensi? Ya itu para Jafung PBJ. Nah, jadi benar Pak, Bapak sampaikan saja nanti. Saya kasih nomor email saya ya ke Pak Rangga, nanti melalui Mbak Cece ya, disampaikan. Nanti sampaikan Pak secara tertulis. Siapapun bisa menyampaikan permasalahan kepada IFI. Walaupun dia belum menjadi anggota PBJ ya, fungsional PBJ ataupun yang sudah. Selama kegiatan atau informasi yang disampaikan itu masih dalam lingkup kegiatan pengelolaan PBJ. Karena informasi ini tidak akan sampai kalau hanya disampaikan atau barriernya banyak ya, rentang kendalinya panjang seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Christian Gamas ya kan. Sudah ke MK gitu ya Pak Christian ya. Nah, itu kan sampai sekarang tidak ada ini ya. Benar. Bawa saja ke kami sebagai organisasi profesi, nanti ini akan kami sampaikan. Kami bisa saja nanti melalui sifat kerja koordinatif dan konsultatif oleh KPP, dan kita juga ke Kemenpan RB, Pak. Bisa kita lakukan. Mohon nanti apa yang Bapak sampaikan tadi secara tertulis ya Pak, secara tertulis identitas instansinya, permasalahannya apa, dan histori kegiatan yang pernah dilakukan, usaha-usaha apa yang pernah dilakukan, tolong disampaikan ke kami secara lengkap ya Pak ya. Nanti akan kami sampaikan, ini permasalahan sebenarnya yang memang dialami tidak hanya di Kutai Barat Pak. Saya pernah
dari Kutai Barat itu pernah nyampaikan siapa gitu ya. Ada kendala itu kalau nggak salah waktu ada dengan LKPP, rapat koordinasi UKPBJ dan perwakilan dari Pemda dan IPI. Nah, termasuk Kutai Barat ini disampaikan bahwa kesulitan di dalam melakukan pengangkatan SDM sebagai PBJ ya, fungsional PBJ. Nah, ini nggak apa-apa, Pak. Bapak sampaikan saja kembali ke kami secara tertulis ya, Pak ya. Secara tertulis nanti akan kita tindak lanjuti, Pak. Nanti mungkin nomor email saya atau WA ya. Nanti saya nomor telepon Pak Christian ya, Pak Rangga nanti sampaikan ke saya, nanti saya akan sampaikan alamat email saya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tri. Mbak Cece ada tambahan, Mbak? Siap. Mungkin tambahan dari saya, Mas Christian, kita terbalik, Mas. Kalau di Kemendikbud itu sekarang menjadi berlebih karena adanya penyetaraan Permenpan 28. Jadi semua yang yang pengelola jadi KPU maupun BMN itu tidak ada pilihan lain, mereka oleh Menpan langsung diarahkan ke Jafung PPBJ. Walaupun akhirnya menyisakan permasalahan bahwa ternyata banyak dari mereka belum punya sertifikat PBJ dasar seperti itu. Jadi mungkin kalau kita terbalik ya. Jadi kalau Mas Christian itu susah, kalau kami mendapat limpahan banyak Jafung PPBJ dari hasil penyetaraan Permenpan 28 tahun 2020. Seperti itu. Jadi permasalahan di Jafung PPBJ ini sangat-sangat unik. Ada yang kurang, kemudian ada juga KLPD yang akhirnya berlebih namun menyisakan permasalahan di dalam pelaksanaannya. Mungkin itu Mas Rangga tambahan dari saya, keunikan dari Jafung PBJ. Ya oke Mbak, terima kasih. Ya mudah-mudahan bisa menjawab Pak Christian Gamas ya, karena salah satu jalur yang belum ditempuh kan via organisasi profesi. Tadi Pak Tri sudah membuka seluas-luasnya. Silahkan nanti ditindaklanjuti. Pak Muji ada tambahan Pak? Oh ya, mungkin pertanyaan dari saya, apakah di Pemda itu tidak ada penyetaraan Eselonisasi ya Pak ya? Iya, betul. Gimana Pak Kris? Jadi kemarin waktu Stratnas PK dengan KPK itu juga sudah disampaikan bahwa secara penyetaraan dan yang lain-lain itu kan memang juknis dan pedomannya belum ada dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, memang berkaitan dengan yang tadi yang disampaikan tadi, kalau ada yang berlebih atau apa segala macam gitu kan, itu kan sempat saya sudah sampaikan juga waktu pas di KPK. Nah, pertemuan dengan Stratnas KPK, saya bilang kenapa kita tidak melakukan seperti zaman Inpres sekolah dasar dulu kan juga Japung guru ya itu berkurang tidak mencukupi, ya dipaksakan saja menyebar gitu. Nah siapa tahu memang itu bisa dilaksanakan gitu. Memang konsekuensinya nanti Pemda ya harus menyediakan fasilitas atau apa segala macam. Tapi kalau ada instruksi presiden yang tegas seperti itu, nah ini kan juga bisa didorong nih gitu, sebagai organisasi profesi. Karena ya kebetulan memang kita sudah buntu gitu ya kalau dari jumlah PNS yang ada, mau penyetaraan pun juga belum ada juknis aturannya. Terus juga ketika yang golongan, dan ini juga sempat saya sampaikan waktu pas acara dengan LKPP kapan hari yang kita sempat satu forum, kenapa tidak dibuka juga untuk Japung yang terampil. Nah, tapi kan tidak waktu itu jawabannya dari Budiah adalah Japung terampil itu bukan salah satu yang dituju.
Nah, kalau semua serba tidak ada solusi seperti ini kan kita malah jadinya repot urusan pemenuhan SDM-nya dulu gitu. Mungkin itu nanti baik, tapi histori apa yang sudah kami lakukan, upaya rekrutmen, upaya penjaringan dari tahun 2014 itu nanti akan saya coba kirimkan. Jadi semoga bisa dapat menjadi salah satu bahan dari sisi organisasi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kris. Nanti boleh ditindaklanjuti. Kita tutup dulu permasalahan sumber daya manusia ini. Baik, berikutnya mudah-mudahan bertanya ke teknisnya. Saya undang Pak Muhammad Said. Silakan di-unmute, Pak. Oke, silakan Pak. Dari mana? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari Politeknik Pariwisata Makassar. Iya, silakan Pak. Dan di bawah Kementerian Pariwisata. Baik, masalah teknis mungkin yang saya tanyakan di sini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terkait dengan SKP yang model baru sekarang, yang dulunya penggabungan SKP dan Dupak, sekarang murni menggunakan SKP untuk JPT PPBJ. Yang saya mau tanyakan, SKP ini kan perjanjian atau kontrak kerja antara kita dengan pimpinan. Bagaimana kalau misalnya SKP kita itu kontrak kerjanya di luar dari tugas PPBJ? Apakah penilaian SKP itu bisa dianggap bernilai dan bisa dihitung untuk mendapatkan angka kredit? Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau misalnya PPBJ ini mengerjakan pekerjaan atau tidak menjabat sebagai misalnya PPK atau Pokja ataukah yang lain, apakah PPBJ ini bisa diperbantukan untuk melaksanakan tugas misalnya di Pokja menjadi timnya di mereka ataukah timnya PPK ataukah yang lain? Apakah bisa seperti itu? Berikutnya yang terakhir mungkin kalau bisa mungkin adakah tips-tipsnya buat kami untuk semangat untuk tetap di JPT PBJ ini. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muhammad Said dari Politeknik Pariwisata. Ada 3 pertanyaan ke Mbak Cece dulu, Mbak. Pertama tentang SKP dan angka kredit tadi. Iya, senang nih saya artinya Pak Muhammad Said ini punya keinginan untuk mendapatkan angka kredit lebih ya. Pak Muhammad Said, memang SKP adalah perjanjian kontrak kerja antara kita dengan pimpinan. Tadi dikatakan kalau seandainya mengerjakan yang bukan dari PBJ, apakah gitu ya? Untuk mendapatkan angka kredit gitu ya. Pak Muhammad Said, kita seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kita dapat mengerjakan yang bukan ada tugas utama, ada kinerja utama dan ada kinerja tambahan. Ya. Jadi kinerja tambahan itu adalah yang mungkin tidak berhubungan dengan pengadaan barang jasa.
itu dapat menjadi penilaian kinerja kita dan mendapatkan angka kredit apabila ada surat penugasan di kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian itu yang pertama ya. Kemudian apabila ternyata Bapak tidak menjabat sebagai Pokja atau sebagai PPK. Pak, di Perpres itu dinyatakan bahwa KPA dapat dibantu oleh yang paling bawah ya di pasalnya fungsinya KPA maupun PPK itu di situ dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang jasa. Artinya Bapak bisa membantu tugas PPK maupun KPA. Nanti ada rekomendasi atau surat penugasan dari KPA atau PPK tersebut yang menyatakan bahwa Bapak membantu tugas-tugas untuk paket A, B, C, D seperti itu. Itu tetap diakui. Seperti itu. Jadi andaikan PPK-nya itu seorang Jafung dan Bapak bukan PPK tapi Bapak membantu pekerjaan sebagai membantu PPK tersebut, keduanya bisa mendapatkan angka kredit. Karena apa? PPK itu adalah tugas PPK dan dia bertanggung jawab untuk menandatangani pengelolaan kontrak atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Dan Bapak sebagai pembantu PPK itu diberikan amanah oleh PPK itu untuk membantu. Artinya dengan surat keterangan dari penugasan dari PPK tersebut atau KPA tersebut, Bapak sudah mendapatkan angka kredit, dapat dinilaikan pekerjaannya. Jadi keuntungannya bagi PPK dan Bapak sendiri yang membantu mengerjakan pekerjaannya, itu kedua-duanya mendapatkan angka kredit. Seperti itu. Kemudian tips ya. Pak, kalau saya, apa yang kita kerjakan yang berhubungan dengan angka kredit, itu mulai dari kita kaji ulang, kemudian kita survei harga dan lain sebagainya, membantu PPK mereview, kemudian mereview paket, itu sudah asal semuanya terdokumentasi, itu sudah dapat diakui angka kreditnya. Jadi silakan maksimalkan semakin aktif untuk pendekatan kepada PPK. Kalau Pokja sudah pasti ya. Kalau Pokja jelas karena kolektif kolegial dan sudah ada SK-nya, itu kita tidak bisa jadi membantu tim Pokja. Mungkin kalau tim teknis mungkin masih bisa ya pada saat unleasing seperti itu ya, kita membantu Pokja dalam memberikan keterangan atau apabila kita memang mengetahui lebih jauh tentang teknis dari paket yang kita kerjakan, itu bisa. Namun untuk menjadi membantu Pokja karena mereka kolektif kolegial, kita tidak ini. Yang jelas kita bisa membantu di PPK, membuatkan rancangan kontrak PPK seperti itu. Semakin banyak teman-teman membantu atau aktif berkoordinasi, asal jangan sama ya. Misalkan kita membantu PPK di rancangan kontrak HPS dan spektek, kemudian kita menjadi Pokjanya, itu nanti dipilih salah satunya. Pilih untuk paket yang lain selain yang kita kerjakan sebagai Pokja. Mungkin itu Pak Muhammad Said, tips dari saya, aktif komunikasi dengan teman-teman PPK maupun KPA, Pak.
bantu mereka kalau seandainya mereka jafung, pendekatan nanti Anda dapat, saya juga dapat, seperti itu. Asal dibuatkan surat keterangan. Begitu. Ya. Bu Cece, itu apa setiap kegiatan itu harus ada surat tugas atau cukup satu saja untuk mewakili, misalnya dalam hal membantu pejabat pengadaan, dalam hal membantu PPK, itu apakah satu saja untuk seterusnya atau setiap ada kegiatan baru atau ada misalnya ada paket baru harus buat surat tugas atau bagaimana? Kalau surat tugas surat keterangan itu tidak harus setiap ini, makanya kita buat log harian, Pak. Jadi kita punya buku harian. Kita punya buku harian nanti di akhir tahun, atau kalau untuk SKP mungkin pengajuan SKP mungkin akhir bulan ya. Akhir bulan kita bisa melihat, kita bisa membuatkan dalam 1 bulan itu kita membantu PPK berapa paket. Jadi langsung misalkan surat keterangan bahwa saya PPK, nama, NIP, dan jabatan dan lain sebagainya, kemudian memberikan tugas kepada Bapak, nama, ya, NIP, Jafung PPBJ, apa, seperti itu, untuk dapat melaksanakan paket perencanaan, misalkan untuk paket A, B, C, D, seperti itu, misalkan berapa paketnya langsung disebutkan di situ. Nanti hasil dari kegiatan itu dilampirkan sebagai itu kan dokumen pendukung ya, dokumen pendukung bahwa Bapak mengerjakan paket itu. Kemudian harus ada dokumen hasil. Dokumen hasil yang Bapak kerjakan, yang Bapak kerjakan dan ditandatangani oleh PPK tersebut. Seperti itu. Jadi harus ada output atau hasil dari yang ditandatangani atau diautentifikasi oleh yang memberi tugas. Seperti itu. Kalau dalam tunjangan untuk mendapatkan tunjangan kinerja mungkin butuh output seperti itu, silakan itu dibuat 1 bulan. Bisa juga kalau karena tim penilai itu 1 tahun, jadi 1 Januari 2021 dengan 31 Desember 2021 itu dikumpulkan, dijadikan satu paket apa saja oleh PPK mana, ada berapa PPK, silahkan yang Bapak bantu, silahkan masing-masing PPK membuat itu. Jadi tidak hanya harus 1 PPK, tidak. Jadi bisa misalkan PPK A membantu omong list gitu, 5 paket, nanti omong list memberikan surat keterangan kepada Pak Muhammad Syahid untuk paket A, B, C, D, misalkan 5 paket. Kemudian Mas Rangga misalkan memberikan membantu Mas Rangga dalam paket kerjaan 10 paket misalkan, itu Mas Rangga membuatkan surat keterangan. Pak Muji sama seperti itu. Jadi akan banyak sekali sesuai dengan PPK yang dibantu, seperti itu. Dengan pastinya harus ada output hasilnya yang ditandatangani oleh Pak Muhlis, Mas Rangga, Pak Muji, seperti itu. Gitu ya, Pak Said ya. Oke Mbak, terima kasih banyak. Alhamdulillah pertanyaannya teknis tentang bukti dukung dan lain sebagainya. Jadi Pak Said lebih detail nanti bisa dibaca di Permenpan 29 ya. Di situ ada subunsur untuk pengadaan barang jasa, tidak hanya pemilihan. Kalau yang Pak Said maksud tadi kan bisa di perencanaan ketika membantu PPK dan KPA, seperti itu. Jadi ketika tadi tidak ditugaskan sebagai Pokja atau pejabat pengadaan, bolehlah ambil subunsur yang perencanaan atau nanti manajemen kontrak gitu. Atau mungkin soal kelola ya. Sekarang atau soal kelola kan sudah ada. Betul. Betul. Soal kelola udah berdiri sendiri sekarang ininya, Mbak. Sendiri menjadi satu sangat sendiri.
Oke. Sesuai prediksi di awal Mbak Cece, tadi sampai 700 lebih dan waktunya nggak akan pernah cukup ini. Jadi saya sudah di kode Pak Muji, waktunya sudah habis, tapi masih diberi pemberian perpanjangan waktu selama 10 menit untuk satu pertanyaan lagi. Saya persilahkan kepada Bu Reni, silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni dari Kabupaten Bima. Di sini saya ketemu jadi Jepang itu dari 2015 dulu ya. Sampai sekarang belum teruji. Kalau kemarin permasalahan intinya ya kita belum. Bu Reni, mohon maaf Bu, suaranya kurang jelas Bu. Kurang jelas ya? Iya. Gini, saya ulangi lagi ya. Sejak tahun 2015 saya udah kepingin jadi jagung, tapi terkendala di daerah sampai di daerah itu belum ada penilai jagung, macam-macam lah alasan orang BKD gitu kan. Terus waktu tahun Bu, mohon maaf Bu. Ibu ke unmute itu, silakan di unmute Bu. Ah ya silakan. Saya ulang lagi ya. Dari tahun 2015 saya kepingin jadi jagung, tapi kendala di daerah belum siap. Mulai banyaklah alasan kemarin itu baru bisanya 25 November 2020. Terus itu tuh kan persyaratannya ya insya Allah saya memenuhi persyaratan semua, malah tanpa ujian karena saya udah punya kompetensi Pokja pemilihan dan kompetensi PPK. Terus permasalahan intinya kan kalau pengadaan untuk media, pengadaannya harus di atas 50 miliar. Di atas 50 miliar kalau di daerah mungkin hampir tidak ada ya. Terus gimana yang lainnya? Terus boleh nggak kalau kita jadi jagung tidak di UKPBJ? Saya maunya itu bukan di UKPBJ, cukup jadi PPK aja gitu kan. Terus atau pembinaan apa bisa ya tanpa jabatan utama ya, maksudnya itu tanpa di UKPBJ sendiri gitu. Terus itu yang pertama. Yang kedua apa namanya itu penilaian yang dilakukan untuk menaikkan grade itu apa memang harus kebanyakan kegiatan, misalnya dia jadi tender berapa buah atau jadi PPK sekian ini berdasarkan nilai atau dari sisi mana gitu selain dari Pokja. Itu aja. Terima kasih. Oke. Ada 3 pertanyaan, Mbak Cece. Yang terakhir tadi mirip dengan pertanyaannya Mas Said. Dipersilakan, Mbak. Jadi Bu Reni ini sudah punya sertifikat kompetensi PPK dan Pokja. Punya sertifikat PPK dan Pokja, gimana? Aku nggak begitu jelas. Aku cuma baca mendengar 2015, kemudian apa-apa terkendala, kemudian titik-titik 25 November 2020, titik-titik persyaratan. Boleh nggak di UKPBJ, nggak di UKPBJ gitu ya? Saya bantu ulangi ya Mbak. Mbak Bu Reni, kalau ada yang belum ini mohon disampaikan. Jadi Bu Reni ini sebenarnya sudah ingin jadi fungsional dari 2015, tapi di daerahnya banyak kendala. Seperti itu dan baru bisa kemarin di 25 November 2020. Oke, kebetulan beliau sudah punya sertifikat kompetensi kompetensi Pokja dan PPK, Mbak. Jadi sebenarnya kalau in passing kan lebih mudah ini kan, Mbak. Tanpa portofolio lagi kan. Gitu. Iya, kemudian yang kedua, tadi Mbak apakah bisa masalah penempatan fungsional pengelola pengadaan, Mbak? Mirip pertanyaannya Pak Said lah ya. Ditempatkan selain di UKPBJ. Itu ya, Bu Reni ya, betul ya? Betul, betul Pak. Oke, silakan Mbak Cece. Oke, Ibu Reni salam kenal ya. Kalau sayang banget ya, udah pengen dari 2015 luar biasa, artinya keinginan itu sangat besar ya. Kemudian punya persyaratan sertifikat, gampang banget itu berarti masuknya. Jadi tidak perlu lagi
itu hanya portofolio udah beres itu. Kemudian penempatan selain di UKPBC itu sebagai membantu PPK maupun pejabat pengadaan bisa di luar UKPBC. Jadi penempatan JAFUL tidak harus di UKPBC, tapi bisa menjadi PPK maupun atau membantu PPK pejabat pengadaan di OPD atau Satker seperti itu. Kemudian yang tadi yang nomor 2 itu penilaian harus kebanyakan penilaian tadi yang kedua penilaian yang kedua kebanyakan penilaian harus tentang di PBC gitu ya. Oh iya penempatan Mbak mengenai angka kredit dan lain sebagainya. Oke. Kalau untuk penilaian untuk penilaian angka kredit itu minimal 80% di unsur utama Ibu. Baik itu di perencanaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, pengelola dan profesi. Itu terutama minimal 80%. Kemudian maksimal 20% itu di unsur penunjang. Artinya unsur penunjang atau tugas kinerja tambahan itu tidak boleh lebih dari 20% angka kredit. Seandainya tidak ada tugas tambahan, semuanya adanya unsur utama itu bisa lebih baik. 99,99% itu adalah unsur utama, nggak apa-apa. Gitu. Jadi minimal 80%, kalau unsur penunjang itu maksimal 20%. Hanya 1% unsur penunjang nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya tangkap tentang penilaian harus di mana, harus di unsur utama atau unsur penunjang ya, atau kinerja utama atau kinerja tambahan. Kalau di Permendak itu seperti itu, 80%, 20%. Seperti itu. Dan dalam 1 tahun harus ada pengembangan profesi diklat-diklat seperti itu. Mengikuti diklat-diklat itu maksimal 20%. Seperti itu. Mungkin baik. Itu ya, baik. Terima kasih Mbak Cece. Detailnya Bu Reni nanti dan seluruh rekan-rekan bisa lihat, karena sudah 2021 ya kita pakai Permenpan 29, di sana sudah diatur mengenai batasan kredit juga persentase setiap unsurnya yang seperti disampaikan Mbak Cece tadi. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Jadi tidak bisa semua pertanyaan kami akomodir. Sekali lagi terima kasih atas semua pertanyaannya, baik yang disampaikan melalui raise hand secara langsung maupun melalui chat. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu kembali. Seperti itu. Dan pada Pak Muji, dipersilakan Pak. Terima kasih Pak Rangga. Terima kasih pada Pak Wahyu sebagai Ketua Umum IVI, sama Bu narasumber Bu Cece. Bagus ya, banyak pertanyaan belum terjawab nih. Ini IVI bisa menindaklanjuti nih, forum-forum seperti ini harus diadakan. Ya, begitu saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, akan memajukan IVI, memajukan Indonesia dan sebagainya. Terima kasih. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak Cece, silakan Mbak. Siap. Terima kasih. Mohon maaf atas keterbatasan saya, baik itu jaringan internet maupun lainnya. Untuk mungkin ya, untuk lebih jelasnya, saya terbuka untuk teman-teman bisa konsultasi, tapi jangan seperti Mas Rangga terus-terusan tuh.
Bisa konsultasi kepada saya di nomor 0813 3292 0618. Mungkin saya bisa memberikan sedikit pencerahan kepada teman-teman terkait bagaimana membuat SKP maupun angka kredit. Mungkin itu dari saya, dengan keterbatasan saya ini, saya bisa berbagi kepada teman-teman. Mungkin itu Mas Rangga. Terima kasih. Terima kasih Mbak Cece. Mohon maaf ya Mbak, sering dijapri. Baik, selanjutnya dengan segala hormat kepada Pak Tri Wahyu Widodo selaku Ketua IFPI, Pak. Silakan Pak. Terima kasih banyak. Syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kami ucapkan terima kasih kepada Pak Muji Santosa selaku inisiator penyelenggara dan Pak Rangga sebagai moderator, dan kepada Bapak Ibu semua yang hadir tadi mencapai 700 lebih ya. Nah, ini saya cuma berpesan aja, jangan ragu untuk bergabung menjadi Jafung PBJ. Karena saya sampaikan di sini tadi di awal bahwa memang yang dibutuhkan oleh para pegawai atau orang yang ingin bergabung sebagai Jafung PBJ, dia yang memiliki jiwa entrepreneur. Dia tidak mau hanya berdiam diri menonton atau melihat pekerjaan itu dengan tidak ada tantangan. Jadi kalau ingin tantangan, kalau ingin komunitas yang bisa diskusinya bagus ya, diskusinya up to date gitu, dengan segala peraturan yang sering berubah, silakan bergabung ke Jafung PBJ dan otomatis nanti menjadi anggota dari Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua IFPI. Bapak Ibu sekalian, sekedar informasi, saya dulunya bekerja di Dinas Kesehatan. 2018 saya in passing. Seperti yang Pak Tri tadi sampaikan, mencari tantangan. Alhamdulillah sudah bergabung di IFPI. Jadi ya betul, kita tidak bisa hanya bicara dari luarnya saja, tapi silakan alih profesi, kemudian bergabung ke organisasi, sama-sama kita besarkan organisasi profesinya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir pada sore hari ini, tadi sampai 700 lebih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mbak Cece, Pak Tri, kemudian Pak Muji menjadikan manfaat untuk kita semua, membuat kita lebih semakin termotivasi nih untuk bisa menjadi seorang yang punya kompetensi pengelola pengadaan barang dan jasa. Sekali lagi kami sampaikan untuk yang sudah hadir, jangan lupa mengisi link presensi kehadiran atau link post-test. Ada di chat Zoom, link post-test akan ditutup 20 menit setelah acara ini selesai dilaksanakan. Sertifikat kehadiran bagi yang memerlukan bisa diunduh di link yang juga sudah disampaikan tadi, paling cepat 2 hari kerja setelah hari ini selesai webinar dilaksanakan. Saya pribadi selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber kita dan mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu membahas mengenai fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa. Sekali lagi terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, salam pengadaan.